Resmi, Stefano Lillipali perpanjang kontrak 2 tahun di Borneo FC. Mantan gelandang timnas Indonesia Stefano Lillipali resmi memperpanjang kontrak bersama klubnya Borneo FC selama 2 tahun hingga 2026. Presiden klub Borneo FC Nabil Hussein Said Amin mengaku kontribusi apik Stefano Lillipali menjadi alasan manajemen memberikan perpanjangan kontrak kepada sang pemain. Selama 2 musim berseragam tim berjulukan Pesut Etam tersebut, Lillipali mencatatkan 63 penampilan dengan raihan 21 gol dan 23 assist. Ya, untuk 2 musim ke depan, Stefano Lillipali akan masih bersama skuad Borneo FC, kata Presiden klub Borneo FC Nabil Hussein Said Amin. Apa yang sudah diberikan Stefano di 2 musim terakhir sudah sangat luar biasa. Saya harap dengan perpanjangan kontrak ini membuat dia makin termotivasi. Dan di akhir musim ini dia mampu bawa Borneo FC juara, tegas Nabil Hussein. Di jeda kompetisi BRI Liga 1 saat ini Borneo FC memang tengah rajin untuk memperpanjang kontrak pemain-pemainnya. Selain Lillipali, Borneo FC juga tengah mengamankan tanda tangan perpanjangan kontrak dari Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Leo Guntara, dan Muhammad Sihran. Saat ini Pesut Etam menggelar pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta selama jeda kompetisi. Agenda TC sendiri akan dijalani Diego Michel dan kawan-kawan selama 1 bulan, yaitu jelang pekan ke-24 melawan Persija Jakarta pada tanggal 6 Februari mendatang. Tim berjulukan Pesut Etam tersebut nantinya juga akan langsung menuju Stadion Batakan Balikpapan dari Yogyakarta. Karena selama pekan ke-25 sampai kompetisi musim ini selesai, Borneo FC akan menggunakan stadion tersebut sebagai markas utama karena Stadion Segiri Samarinda tengah direnovasi. Saat ini Borneo FC berada di puncak klasemen Liga 1 dengan memperoleh 51 poin dari 23 pertandingan. Borneo FC memang memiliki kans yang cukup terbuka lebar untuk melaju ke babak Championship Seri dan bertarung merebut gelar juara musim ini. Sintayong coret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Sintayong mencoret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Mencoret yang dimaksud di sini adalah Sintayong tidak menyertakan pemain-pemain ini ke Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebanyak 12 pemain ini masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa Sintayong saat timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022. Semalam, PSSI mengumumkan mencoret 2 pemain dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Qatar. 2 pemain yang dimaksud adalah Sadir Ramdhani dari Sabah FC dan Arkan Fikri dari Arema FC. Dengan dicoretnya 2 nama itu, otomatis sudah ditemukan 26 nama pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 26 nama itu, hanya 11 diantaranya yang ambil bagian saat timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Sekedar diketahui, Sintayong saat itu membawa 23 pemain ke Kuwait untuk menghadapi tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Tercatat dari 23 pemain yang dibawa, hanya 11 diantaranya yang disertakan Sintayong ke Piala Asia 2023. Mereka ialah Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Maklok, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Edo Febriansah, Dimas Derajat, Syahrul Trisna, dan Pratama Arhan. Sementara itu 12 nama yang dibawa ke Kuwait tapi tidak disertakan ke Qatar adalah Muhammad Rafli, Irfan Jaya, Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Terence Puhiri, Fahrudin Arianto, Koko Ari, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu,
Muhammad Adi Satrio, Alfeandra Dewangga, dan Sadil Ramdhani. Dari 12 nama itu, beberapa di antaranya sangat berjasa alias sering dimainkan Sintayong saat timnas Indonesia bersua Kuwait, Yordania, dan Nepal. Mereka ialah Irfan Jaya, Fahrudin Arianto, Nadeo Argawinata, Sadil Ramdhani, dan Rahmat Irianto. Bahkan nama yang disebut terakhir berandil besar saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Rahmat Irianto yang menyebabkan timnas Indonesia mendapat penalti di ujung babak pertama. Makhluk yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian di babak kedua, Rahmat Irianto mencetak gol sekaligus memastikan kemenangan 2-1 timnas Indonesia atas Kuwait. Lantas, kenapa Rahmat Irianto tidak dibawa ke Qatar? Pemain Persib Bandung ini absen karena mengalami cedera. Hal berbeda dialami Nadeo, kiper yang selalu turun saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait, tumbang 0-1 dari Yordania, dan menang 7-0 atas Nepal. Nadeo tidak dipilih karena kalah saing dari nama-nama lain. Superkomputer prediksi peluang juara timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Opta, penyedia statistik olahraga termasuk sepak bola, memprediksi calon juara Piala Asia 2023 menggunakan superkomputer. Hasilnya, Jepang jadi unggulan dengan timnas Indonesia dinilai hampir mustahil untuk menggapainya. Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Turnamen akbar ini akan diikuti 24 peserta termasuk skuad Garuda. Duel tuan rumah Qatar menghadapi Libanon di grup A pada 12 Januari akan menjadi awal dari 51 pertandingan menarik yang bakal tersaji di Piala Asia 2023. Qatar merupakan juara bertahan setelah mengalahkan Jepang di final edisi 2019. Nama terakhir dinilai membawa tekanan hebat karena target utamanya untuk menembus kegagalan edisi lalu. Jepang yang dikapteni oleh gelandang Liverpool Wataru Endo dianggap sebagai favorit untuk memenangkan turnamen menurut model prediktif superkomputer Opta. Tim berjulukan Samurai Biru itu datang ke Piala Asia 2023 dengan kepercayaan diri tinggi. Selain tampil apik dalam berbagai laga uji coba, mereka membawa dua modal berharga. Usai tampil apik di Piala Dunia 2022 yang melibatkan kemenangan hebat di fase grup kontra Jerman dan Spanyol. Di Piala Asia, Jepang juga punya catatan impresif. Mereka mencapai final dalam 5 dari 9 penampilan mereka. Dalam periode itu, Jepang berhasil meraih 4 gelar juara yang hingga kini masih menjadi rekor kompetisi. Opta menilai Jepang mempunyai peluang menjadi juara Piala Asia 2023 sebesar 24,6%. Di bawah mereka terdapat Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan tuan rumah Qatar. Korea Selatan dianggap cuma berpeluang 14,3% menjadi juara, diikuti Iran 11,2%, Australia 10,7%, Arab Saudi 10,6%, dan Qatar berpeluang menjadi juara 9,8%. Sementara khusus timnas Indonesia, Opta cuma memberikan skuad Garuda peluang juara sebesar 0,2%, alias hampir mustahil. Peluang itu sama besar dengan yang didapatkan Kirgistan dan Malaysia, dan cuma lebih baik dari Hong Kong, yaitu 0,1%.